Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 624 sampai dengan 626 di Jalan Bersama. Kamu hanya peduli pada perempuan dan sekarang lihat. Kami di sini terjebak dengan budidaya tersegel kami saat kamu berperan sebagai pahlawan. Tidak peduli apa yang terjadi pada kami. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Para iblis memelototi Zuofen, sementara yang lain memilih diam. Zuofen memutar bahunya. Mengapa kamu mengeluh padahal aku baru saja menyelamatkanmu? Vian yang mencibir. Menurutmu itu sudah cukup? Kamu membawa kekacauan ini pada kami. Sekarang kita diliputi rasa takut. Para pemuda ini akan sangat ketakutan hingga mereka bahkan tidak bisa tidur. Bukankah sebaiknya kamu melakukan sesuatu? Tolong, sebagai tetua yang datang ke Double Dragon Gathering. Kamu bukan anak-anak yang penakut. Kamu hanya mencoba memeras saya. Kamu pikir aku akan tertipu? Zuofen mengejek. Ketiganya tersentak namun melihat Zuofen tidak mendorongnya dan memberi isyarat kepada Vian yang untuk melanjutkan. Nak, seorang pemimpin tidak menipu sesama muridnya, tidak menimbulkan masalah. Bah, kapan saya mendapat masalah? Menurutmu apa yang mau itu? Vian yang berteriak, ini adalah masalah sekte surga mistik, bukan masalah kami. Namun untuk sebagian besar. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa hal itu tidak ada hubungannya? Zuofen memotongnya dengan ekspresi berat, Helion Flame bergabung dengan Double Dragon Gathering, bukan? Tahukah kamu tentang mengenal musuhmu dan dirimu sendiri? Menggunakan masalah ini untuk mengetahui lebih banyak tentang musuh kita adalah hal yang lebih baik. Tapi mereka adalah 3 sekte atas? Lebih banyak alasan lagi. Zuofen berbicara dari landasan moralnya yang tinggi. Jangan bilang kamu tahu segalanya tentang murid-murid mereka ketika kamu bertarung dengan mereka. Tentang metode kultivasi, keterampilan, dan yang lainnya. Kalau iya, kenapa aku harus mencari informasi? Kamu seharusnya merasa malu karena mengabaikan murid-muridmu alih-alih mengejarkan alasan kepadaku. Ketiganya terdiam. Apa? Apa salahnya kami? Sambil menggaruk janggut mereka. Pikiran ketiganya dipenuhi oleh logika memutarbalikkan Zuofen. Vian yang berteriak, tunggu, mereka adalah 3 sekte teratas dan tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa kita harus mengintai mereka? Kita seharusnya fokus pada 3 sekte tengah, untuk menargetkan yang paling lemah dan menggantikannya. Berpikiran sempit sekali. Kamu puas hanya menjadi 3 sekte tengah? Zuofen mendengus. Ketiganya tertegun, maksudmu? Ketika saya melakukan sesuatu, saya melakukannya sepenuhnya. Zuofen dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Saya akan menantang 3 sekte superior. Mereka yang berada di tengah terlalu mudah. Semua orang tersentak mendengar pernyataan Zuofen. Berada di 3 sekte tengah adalah impian hidup sekte penipu iblis. Bahkan tidak mempertimbangkan 3 sekte unggulan. Para veteran pengumpulan naga ganda ini merasa kecil di hadapan ambisi besar Zuofen. Sesungguhnya yang muda lebih unggul dari yang tua. Zuofen, kamu memiliki pandangan yang lebih luas dan tujuan yang lebih besar dari yang kami bisa. Vian Gui menepuk bahunya, seberapa percaya diri kamu? Zuofen menggelengkan kepalanya. Murid-murid mereka tidak normal. Mengambil Yan Mo sebagai contoh. Saya harus menggunakan 2/3 kekuatan saya untuk mengujinya. Jika pertemuan naga ganda memiliki seseorang yang jauh lebih kuat, aku mungkin tidak punya peluang. Tapi jangan khawatir, aku akan memberikan yang terbaik. Wajah ketiganya berkedut. Yan Mo seperti perwakilan Helion Flame dengan betapa gilanya bakatnya. Di antara yang terbaik di negeri barat. Mereka mengenal pria itu, meski hanya namanya. Dan satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah talenta terbaik dari wilayah barat, Wu Qingqiu. Namun, meski begitu, orang kita ini masih punya sepertiga sisa.
Meskipun mereka bertiga tidak bisa menangani satu murid. Tapi orang ini mungkin berhasil mencapai ambisinya. Dia adalah yang terbaik yang pernah terjadi pada sekte Demon Scheming. Ketiganya terkekeh. Mari kita berhenti di situ saja. Selama itu untuk sekte, kami akan mengikutimu, hahaha. Ketiganya bertepuk tangan gembira saat mereka berjalan pergi. Lalu menjadi bingung hanya beberapa meter jauhnya. Sejak kapan kita mulai menjadi seperti ini? Tidak menyelidiki seluruh kekacauan ini lebih seperti menggunakan alasan untuk mendapatkan sesuatu dari Suofen. Bagaimanapun, ketiganya berseru setelah berpikir keras. Batu suci. Ketiganya menyesali hal itu di dalam hati. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat dia takut dan membuatnya batuk beberapa batu suci agar mereka diam. Hanya untuk membuat Pang itu seolah-olah dia menantang 3 sekte superior selama ini, sehingga menguji Hellion Flame. Mereka hendak memeras Zuofen namun kapal itu akhirnya berlayar. Ketiganya mengutuk mulut mereka dan terlebih lagi gaya si sialan ini yang halus dalam membuat mereka mendapatkan Jack Squad darinya. Steward Zuolicik seperti musang. Namun penyesalan Zuofen jauh lebih besar. Dia memahami niat mereka sejak awal. Jadi dia berpura-pura bersikap baik sambil mengatakan apapun. Hanya untuk akhirnya menantang 3 sekte unggul. Misinya mudah sekali. Menjatuhkan 3 sekte tengah dan menempatkan sekte perencana iblis sebagai gantinya. Namun sekarang dia harus bekerja lebih keras. Berdasarkan Yanmo, dia tahu 3 sekte unggul bukanlah sasaran empuk. Perlu menggunakan setengah kekuatan jiwa naga untuk mengalahkan Pang. Jika 3 sekte superior memiliki seseorang yang lebih buruk dari Yanmo, maka dia harus membayar mahal. Pertarungan terakhir bisa berjalan baik. Aku dan mulutku yang terkutuk. Zuofen menggosok mulutnya dengan menyesal. Sui Wohua mendatanginya dengan tegang, Tuan Muda Sao, apa maksudmu? Sakit gigi. Zuofen membelok. Melihatnya dengan aneh, dia bertanya-tanya. Kami telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi bagaimana kami bisa mendapatkan sesuatu yang begitu ramah? Sui Wohua terkekeh melihat tatapan suramnya. Zuofen bertanya. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu datang untuk mengejek sakit gigiku? Saya baru mengetahuinya sekarang. Sui Wohua memaksakan sebuah senyuman. Tuan Muda Sao, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Sekte Surga Mistik akan mengingat ini. Karena kita semua berangkat untuk pertemuan naga ganda dan karena murid-murid sekte Anda berada dalam sedikit kesulitan. Mengapa kita tidak menjaga mereka di jalan? Untuk membalas apa yang telah Anda lakukan. Kami punya rencana sendiri, jadi kami tidak membutuhkan campur tangan Anda. Zuofen menembak jatuhnya. Sui Wohua memulai, Tuan Muda Zuo, tolong, Anda adalah penyelamat kami. Wajar saja menjaga murid-murid yang hampir tidak bisa bergerak. Zuofen memandangnya. Saya tidak percaya pada makanan gratis dan tidak pernah mengandalkan orang lain untuk membalas budi saya. Nona, tindakanmu salah. Apa sudut pandangmu? Mata dingin Zuofen menembus inti tubuhnya dan menegang. Xuan Xiaoyu berteriak. Sekarang kita harus pergi bersama beberapa penggarap iblis pencuri? Tidak mungkin sekte lurus seperti sekte surga mistik membiarkan diri kita tercoreng oleh perbuatan kotor mereka. Tuan Muda, dengan keberadaan Yanmo yang tidak diketahui dan seorang penggarap iblis. Dia pasti akan membalas dendam dan kami akan terlibat di dalamnya. Murid dari sekte perencana iblis ini adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Kita harus ikut dengannya jika ingin sampai ke Double Dragon Gathering dengan selamat. Kami akan berpisah ketika kami sampai di sana. Saya memahami Tuan Muda itu mulia, dan saya menghormatinya. Namun, hal ini terlalu penting. Tolong pikirkan kami semua dan terima ini. Karena sudah muak dengan sikap keras kepala Xuan Xiaoyu, seorang tetua berteriak, bergema di seluruh gua. Geng Demon Scheming Sect tersenyum mengejek.
Yang mereka tahu hanyalah cara membakar jembatan. Sui Ruohua tersipu malu, menundukkan kepalanya. Jadi begitu. Yan mau melarikan diri dan kamu takut membalas dendam. Sayang sekali Anda memiliki rekan satu tim yang begitu bodoh. Bukan berarti kakakmu juga tidak aneh. Kalian semua akan menjadi yang terakhir meskipun kalian pergi ke Double Dragon Gathering. Jadi sebaiknya selamatkan diri kalian dari masalah dan pulanglah, hahaha. Zuo Fen tertawa ketika dia pergi ke sisi sektenya. Sui Ruohua berteriak, Tuan Zuo, tolong. Oh, aku tidak marah, tidak mungkin sekelompok orang bodoh bisa membuatku marah. Zuo Fen melambai dengan acuh. Dia melirik ke arah Chu Qingcheng. Kami lambat untuk sampai ke sana, tapi Anda dipersilakan untuk tinggal jika Anda tidak keberatan. Mata Sui Ruohua berbinar dan berteriak, terima kasih, Tuan Zuo. Tapi dia berada di luar jangkauan pendengaran. Meninggalkan Sui Ruohua mengawasinya dengan senyuman yang dalam. 1, 2, 1, 2. Di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Menandakan dimulainya hari yang indah. Kui Lang dan para kaku bertempur sengit dengan tubuh mereka sendiri. Berjalan dengan susah payah melalui jalan datar dan terbuka dengan setiap langkah yang melelahkan. Zuo Fen dan para iblis sedang dalam tur pemandangan. Sangat kontras dengan jiwa-jiwa yang tersiksa di belakang mereka. Satu-satunya perbedaan yang dibawa pagi ini adalah mereka mendapat teman. Sekte surga mistik menyeret dirinya sendiri sejauh 100 meter seperti kumbang pantat. Apa yang seharusnya menjadi penerbangan yang mulus, bebas dan menyegarkan, menjadi langkah yang lambat dan membosankan di darat, seperti yang kaku. Xuan Xiaoyu marah. Jika ada yang melihat kami. Sebuah sekte besar yang lurus, terjebak di belakang sekte perencana iblis. Kami tidak akan pernah mendengar akhir dari penghinaan ini. Penatua Yun menghela nafas. Pemimpin sekte muda telah banyak berubah, emosinya semakin buruk. Semua orang muak menjelaskan hal yang sudah jelas kepadanya untuk kesekian kalinya. Mereka harus tetap berpegang pada sekte perencana iblis, demi keselamatan mereka. Meski masuk melalui satu telinga, dan keluar melalui telinga lainnya. Para tetua pada akhirnya menyerah. Mengambil murid-murid dan tertinggal di belakang sekte perencana iblis sambil mengabaikan ketidakpuasan terang-terangan anak nakal itu. Penatua Yun masih khawatir melihat tatapan seram Xuan Xiaoyu. Yan Mo telah mendorong tuan muda itu jauh ke jalur iblis. Saya khawatir dia mungkin berada dalam jurang iblis, dan tidak ada cara untuk kembali. Adik, cukup dengan keluhanmu. Cukup sulit menemukan seseorang untuk membantu kita. Dan sekarang mereka bahkan akan melindungi kita. Selalu mengkritik mereka hanya berarti kita gigit tangan pemberi makan. Ini akan menjadi aib terbesar bagi sekte kami. Sui Ruohua menasihati sambil tersenyum. Xuan Xiaoyu tidak mau mendengarnya. Matanya menjadi bengkok, menahan punggung Zuo Fen dalam pandangannya yang keji. Penggarap iblis adalah penjahat, jahat, keji, jahat dan mereka hanya membantu kita demi keuntungan mereka sendiri. Ikut serta kapan saja akan membawa kita ke dalam bahaya yang tidak akan pernah bisa kita atasi. Tuan muda, pernyataan seperti itu tidak berdasar. Kami tidak memiliki apapun yang mereka inginkan. Dan tersenyum kepada Chu Qingcheng. Jika ada rencana tersembunyi, itu adalah saudari Qingcheng. Semua orang tertawa, tatapan mereka menggodanya. Tersipu, Chu Qingcheng melotot ke belakang, lalu menggelengkan kepalanya. Jika dia mengejarku, itu akan menjadi keinginan yang menjadi kenyataan. Apakah dia tidak peduli padamu? Membelamu dengan nyawanya adalah bukti terbaik. Sui Ruohua memandangnya dengan aneh. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Sepihak. Dia kejam dan dingin, kuat dan berani dalam tindakannya. Saya akan bahagia bahkan untuk sebagian kecil waktu dalam hidupnya. Para wanita itu bingung. Bukankah mereka dekat? Kenapa dia begitu sedih? Wajah Xuan Xiaoyu menjadi bengkok. Kukunya menancap di telapak tangannya dan memperhatikan Zuo Fen seperti elang.
Saudari, ayo bantu saudari Kinceng. Dan R mengusulkan. Gadis-gadis itu bersinar dan mengangguk sementara Sui Ruohua ragu-ragu. Sebuah teguran marah menyambut mereka. Gadis-gadis bodoh harus berhenti bergosip dan tidak melakukan sesuatu yang konyol dan mudah disalahpahami. Apakah kalian semua sudah melupakan nasib kakak perempuan kalian? Ingatlah pelajaran orang lain. Para wanita itu mengalihkan pandangan hati-hati ke wajah berat Penatua Yun. Penatua Yun berkata kepada Chu Kinceng. Pertahankan dirimu kuat melawan playboy itu. Atau kamu akan terlempar jauh ke jalan iblis yang tidak akan pernah kembali lagi. Kalau saja dia seorang playboy. Chu Kinceng mengangguk, saya mengerti. Kembali ke depan, Vian yang mencibir di belakangnya. Kamu menyebut mereka kultivator yang saleh? Kumbang Pantat lebih menyukainya. Kini mereka tertinggal di belakang kita, membutuhkan perlindungan kita, namun tetap saja memaki-maki kita. Konyol. Semua memberi anggukan tegas. Zuofen, kamu bukanlah orang yang membiarkan orang mengikutimu kemana-mana. Mengapa berubah? Iblis yang menggeram. Zuofen mengangkat bahu, jalan ini dimaksudkan untuk dilalui. Mereka bisa mengikuti semua yang mereka inginkan. Selain itu, mereka tidak mengganggu kita. Sekelompok kumbang pantat, membuatku kesal. Vian yang mendengus. Nak, apakah kamu ingin menjaga wanita itu tetap aman? Hihihi, sekte ini mempunyai aturan yang melarang cinta. Ini tidak akan berhasil sama sekali. Vian yang menggosok jari-jarinya yang malang di depannya. Sebagai tanda universal, bayar atau aku mengadu. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuofen terlihat bodoh. Vian yang mencibir. Saudaraku, ayo, tunjukkan sedikit penghargaan. Kami tidak akan mengintip. Beri kami masing-masing 1000 batu suci dan kami akan menutup mata. 1000 batu suci? Ayo rampok Double Dragon Manor. Kak, kamu salah. Kami telah melihat seberapa besar kekayaan kamu. Dan kekayaan sebanyak itu di tangan seorang pria lajang hanya akan membawa bahaya bagi kamu. Itu tugas teman-temanmu untuk menjaganya. Vian yang melihat upaya pertamanya gagal. Kali ini dia menggunakan wortel dan tongkat. Zuofen mengangkat bahu. Batu suci adalah yang paling langka di dunia. Apakah kamu pikir aku sekaya itu? Aku memang punya beberapa, berencana menggunakannya dalam pertemuan naga ganda untuk menyelamatkanku dari bahaya. Tapi sekarang aku harus menggunakan semuanya. Hanya menyisakan 2 batu malang. Ini, ambillah. Zuofen mengeluarkan 2 batu berkilauan dan melemparkannya ke arahnya seolah dia adalah korbannya. Para iblis terkejut. Apakah bajingan itu bertahan pada kita atau tidak? Mereka hanya tidak mau percaya dia keluar. Meskipun memikirkan betapa langkanya batu suci dibandingkan dengan ramuan spiritual. Bukannya sialan ini bisa mengeluarkan setumpuk. Ketiganya menghela nafas, menyesali kemalangan mereka. Zuofen mencibir dalam hati. Dia tidak mudah menyerah membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Dalam hal ini, menolak keras ancaman pertama berarti menolak keras ancaman kedua dan ketiga. Terus dan terus berlanjut. Dia tidak akan membiarkan siapapun mendapatkan apapun darinya. Tidak peduli berapa banyak batu suci yang dia miliki. Para iblis akan mengumpat dan berteriak ke surga jika mereka mendengarnya. Bung, seberapa kayakah kamu? Kamu membuat dirimu begitu tidak mencolok. Akan menjadi keajaiban jika ada orang yang tidak jatuh cinta padamu dan malah diperah. Dengan cara ini, kedua sekte, tentu saja menjaga jarak, berjalan di jalan lebar ini. Tanpa sadar di kejauhan, sepasang mata jahat menatap tajam ke arah mereka. Berlumuran darah dan luka parah, dia lebih seperti mayat berjalan daripada manusia. Penatua Yun benar dalam hal uang ketika dia mengatakan bahwa para penggarap iblis itu pendendam. Yan Mo sangat ingin membalas dendam manis itu bahkan sebelum dia disembuhkan. Karena sekte perencana iblis memiliki monster.
Dia membiarkan mereka meluncur, beralih ke sekte surga mistik sebagai korban amukannya. Padahal dia baru saja menyusul hanya karena merasa ingin menangis. Sekte surga mistik yang terkutuk ini ada di belakang sekte perencana iblis. Harapannya untuk membalas dendam telah mati. Menyaksikan jalan santai Zuo Fan, Tin Juyanmo menegang. Hahaha, tidak ada seorang pun dari 3 sekte terbawah yang membodohi murid dari 3 sekte superior. Orang terbaik di wilayah barat pasti akan menertawakanmu, hahaha. Seorang lelaki tua tertawa. Yanmo membentak, siapa di sana? Hanya seorang pemabuk. Sebuah bayangan muncul. Memperlihatkan orang yang sama yang ditunjukkan Zuo Fan dengan rasa hormat di penginapan. Hati Yanmo terdiam, kamu. Orang tua ini adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh susunannya ketika dia menguasai semua penduduk kota. Dia mendekat untuk melihat lelaki tua itu. Hanya untuk terlempar sejauh 1 mil oleh auranya. Dia tahu saat itu juga lelaki tua itu adalah orang aneh yang tidak pernah bisa dia sentuh. Dia hanya hidup karena orang tua itu mengizinkannya. Jadi dia memperlakukannya dengan hormat. Ketika Sui Ruohua menangkap pemabuk itu, dia tidak bergerak sampai lelaki tua itu pergi. Dengan pertemuan naga ganda yang semakin dekat, dia harus bergerak cepat. Namun lelaki tua yang sama ini telah kembali. Lebih muda murid sekte Moyan. Yanmo, lihat senior. Mau tak mau buru-buru, Yanmo membungkuk ke pemabuk. Sangat hormat, tetapi dahi ditutupi dengan keringat dingin. Kaki gemetar dari waktu ke waktu, gelisah di hati saya. Dia mengangkat tangannya dan menyeruput sake dari kendi itu. Pemabuk itu tertawa dan menatapnya dengan mabuk. Tetapi di matanya ada kilasan orang-orang baik. Moyanzong. Haha, menakuti lelaki tua dengan Moyanzong apakah itu? Para senior salah paham. Para junior tidak berani. Sambil membungkuk dengan cepat, mata Yanmo berguling-guling, dan berkata, hanya saja para junior bisa bertemu dengan para senior. Itu benar-benar merupakan berkah bagi para junior. Generasi muda sangat bahagia, dan Mo Yanzong akan memperlakukan senior sebagai tamu, dan mereka tidak berani lalai. Sempoa itu sangat keras di benak Yanmo. Sebelum mengetahui bahwa orang ini adalah musuh atau teman, ia pertama kali mengangkat pintu sekte dan menekannya. Mungkinkah kekuatan supranatural pemabuk ini telah melihatnya menghantam begitu banyak hantu di kota ini selama berhari-hari? Bisakah dia tidak tahu bahwa dia adalah sekte Moyan? Pada saat ini dia dengan sengaja menyebutkan bahwa dia bersandar di pohon besar untuk mengambil keuntungan dari kesejukan itu. Kemudian, dia bahkan tidak meminta yang sembarangan, dan mengusulkan untuk membayar niat baik. Tetapi sebenarnya itu hanyalah retorika belaka. Ini berarti bahwa jika Anda berteman dengan kami, jangan pindahkan saya. Maka kami akan memperlakukan Anda sebagai tamu yang berharga. Tetapi jika Anda berani memiliki makna lain untuk Laozu, mudah untuk memindahkan saya, ada sekte di belakang Laozu, Anda akan berada dalam masalah nanti. Melihatnya dengan senyum jahat. Pemabuk itu sepertinya telah melihat semuanya dan tersenyum tidak mengerti. Iblis kecil, kamu ingin mengalahkan orang tua itu, masih sangat awal. Jangan katakan kamu sekte iblis, bahkan jika itu 10 kasus di Shizhou. Orang tua saya pergi ke pintu satu persatu. Apakah itu diterima atau tidak? Siapa yang bisa menghentikan saya? Apa? Murid itu menyusup tanpa sadar, dan iblis api itu menatap si pemabuk dengan tak dapat dijelaskan. Tubuhnya bergetar lebih tidak masuk akal, tergagap, sulit, bukankah kau bilang? Senior, kau. Dia menyeringai dan melambaikan tangannya. Pemabuk itu menghela nafas. Si kecil, kamu pintar, tetapi kamu tahu itu dalam hatimu, kamu tidak harus mengatakan semuanya. Suaminya kembali ke Shizhou kali ini, ada hal-hal lain yang harus dilakukan, tetapi aku tidak berharap. Saya menonton pertunjukan yang bagus. Sayangnya, itu benar-benar orang yang berbakat dari generasi Jiangshan yang telah memimpin selama ratusan tahun.
Tanpa mengetahui desahan panjang, pemabuk itu membelai jenggotnya, dan memandangi tim yang berbaris di kejauhan. Ada jingman aneh yang berkedip di matanya, dan dia mengangguk diam-diam. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, beberapa orang di Shizou telah memadatkan semangat naga, dan mereka masih menjadi murid dari ketiga leluhur. Tampaknya kali ini Sangyong akan melonjak, hahaha. Yan Mo menatap pemabuk itu, dan sudah ada kejutan besar di hatinya, dan dia tidak berani bergerak. Sedangkan untuk identitas pria ini, dia sudah menebak skor 7 atau 8. Itu benar-benar keberadaan yang dia tidak berani dengan mudah memprovokasi bahkan jika dia memiliki 3 kasus. Apa yang kamu masih berdiri di sini, kembali? Kebencian dan keluhan apa yang akan diselesaikan pada pertemuan Sangyong? Dan kamu masih akan mengambil keuntungan dari waktu itu, lagi pula, ada detail dari 3 orang kudus yang terbaring di sana, dan saudara-saudarimu juga bukan lemah. Tapi sekarang Anda sudah mencobanya sendiri. Tetapi Anda tidak bisa mengalahkan yang lain, mengapa membuang waktu di sini? Tanpa berpikir untuk mengangkat alisnya, pemabuk itu menatap monster api itu dengan juling, dan tertawa terbahak-bahak. Tanpa sadar stagnasi dalam hati iblis api itu panik. Dan wajahnya cemberut, tetapi ketika dia menatap mata yang mabuk itu, dia kehilangan kesabaran. Dia benar, ada anak di sana, dan dia tinggal di sini dengan sia-sia, mungkin juga pergi ke pertemuan Sangyong dan meminta mereka untuk menyelesaikan rekening dalam pertempuran kelompok. Lagi pula, 3 kasus berikutnya adalah apa gunanya menjadi kuat? Evaluasi potensi Zhongmen, tetapi dalam pertempuran tim. Memikirkan hal ini, iblis api itu membanting tinjunya dan membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Ikuti saja ajaran para senior, dan junior akan pensiun. Begitu kata-kata itu jatuh, iblis api itu berbalik, dan tiba-tiba berubah menjadi api, dan menghilang. Hanya pemabuk yang tetap. Dan setelah minum sepiring anggur Cina, dia memandang Zuofan dengan pusing dan tersenyum acuh tak acuh. Sebulan kemudian, di hutan yang gelap, tim pria dan wanita beristirahat. Wajah semua orang menunjukkan kejahatan dan keganasan yang tak terkatakan. Sekilas, mereka adalah orang-orang di jalan iblis. Sudah waktunya untuk pergi di jalan. Semua omong kosong bangun untukku, dan aku bergegas untuk hari lain, dan aku pergi ke halaman Shuanglong. Tiba-tiba, ada teriakan nyaring, dan seorang lelaki tua dengan wajah berminyak dan taring berwajah biru berjalan ke arah mereka dengan mendesak. Dan kemudian melihat sekeliling, berteriak dengan marah. Iblis, kelinci kecil belum kembali, dan akan segera tiba. Tujuannya sudah berakhir, dia tidak akan benar-benar memasukkan nomornya lagi. Bukankah dia akan bertarung dengan Wu Qingqiu, bakat pertama Shizou? Bocah tanpa biji ini, Bai membiarkan Lao Zu menunggunya untuk waktu yang lama, dan meletakkan merpati lamanya. Ini masih merupakan peristiwa yang sangat penting. Jangan biarkan saya menangkapnya, tetapi ketika ia jatuh ke tangan Lao Zu, tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Malas berbaring dengan malas, seorang wanita yang menggairahkan tertawa dan melambaikan tangannya. Pokoknya, penatua Qingya, saudara Yan bukan orang yang tidak bermoral. Dia pasti akan tiba, ini bukan apakah ada hari lain? Ya, bahkan jika yang menaruh merpati padanya. Merpati Wu Qingqiu tidak akan ditempatkan. Lagi pula, dia mengalahkan orang itu, nama jenius pertama Shizou, tetapi Yang sambil tersenyum. Seorang lelaki kurus lainnya menunjukkan ekspresi aneh. Nama ini, Yan Brother, telah menunggu selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa melewatkannya? Penatua Qingya mendengarnya, berpikir sedikit, dan sedikit mengangguk. Oh, kuharap seperti yang kau katakan, dia bisa datang pada menit terakhir. Bocah bodoh ini selalu bermain-main. Orang tua itu harus mengajarinya dengan keras. Semua orang mendengarkan dan saling memandang, tetapi mereka semua tertawa tidak bertanggung jawab dan mencibir. Yan Mo sebagai jenius pertama dari Mo Yan Sek. Semua murid kelas atas di mata eksekutif tingkat tinggi takut jatuh dari tangan mereka. Dan mereka takut berubah menjadi mulut mereka. Siapa yang bisa mengajarinya?
Seorang penatua di setiap daerah, diperkirakan bahwa dia akan sedikit kasar kepadanya. Dan ketua sekte dan persembahan utama tidak akan setuju. Itu hanya kata yang marah untuk mengatakan bahwa ini adalah pelatihan, karena penatua gigi biru ini tidak memiliki kualifikasi ini. Jenggotnya bergetar sedikit. Dan sesepuh Kinya melihat wajah mencemooh semua orang, dan tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih marah, tetapi tidak mungkin. Karena ini adalah fakta. Dalam menghadapi murid jenius ini, dia hanya bisa melewati seteguk senjata. Bagaimana dia bisa benar-benar gagal? Jika dia benar-benar berani berurusan dengan anak itu. Diperkirakan dalam beberapa hari, dia akan ditangkap oleh orang tua yang menjaga anak sapi. Setelah memikirkan hal ini, Kinya tidak bisa menahan kepalanya dan mendesah. Hai. Tiba-tiba, ada suara memecah langit, dan seberkas awan merah muncul di depan mata semua orang. Ketika cahaya menghilang dan penampilan yang sebenarnya terungkap, tidak ada keraguan bahwa api itu adalah iblis. Ketika mereka melihat kembalinya saudara senior, banyak orang tidak merasa senang dan melangkah maju. Dengar, apa yang aku bicarakan? Yan Brother tidak tahan melewatkan kesempatan untuk bertarung dengan Wu Qingqiu itu. Apakah dia akan kembali? Yah, asal kamu tahu yang terbaik tentang Brother Yan, hehe. Semua orang berbicara dan tertawa. Dan segera mengepung iblis api itu. Tetapi masih menunggu semua orang untuk menanyakannya. Tetua Kinya sudah menjerit dan bergegas ke depan tanpa terkendali, menepuk pundaknya dengan keras. Anak baik, apakah aku menaruh merpati Laozi lagi? Nanti, Sangyong akan ditutup. Ah, dia. Tubuh tidak bisa menahan guncangan, iblis api tiba-tiba berduka, pipinya berkedut. Di atas pundaknya, darah merah yang berdegup perlahan keluar dari kemejanya, tampak luar biasa menyilaukan. Tanpa sadar, wanita itu meraba penatua Green Teet, seolah-olah dia menangkap kepangnya. Berteriak, penatua, kamu sudah selesai, kamu benar-benar melukai saudaramu. Yan Mo dengan tangan yang berat. Jika Anda kalah dalam pertemuan itu, Anda harus menanggung semua konsekuensinya. Tunggu, aku tidak melakukannya, aku tidak menggunakannya. Aku benar-benar tidak menggunakannya. Mau tak mau terkejut, gigi hijau tiba-tiba panik, melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Aku akan menepuk ringan dia tidak bisa menyakitinya, Anda tahu, dia tidak begitu lemah. Oh. Penatua, kamu tidak hanya menyakiti saudara Yan Mo. Tetapi juga mengatakan bahwa dia lemah, dan mengambil keuntungan dari kesempatan untuk merendahkannya, kamu selesai. Tanpa sadar, wanita itu tersenyum, menunjuk penatua Kinya, dan berkata sambil tersenyum. Pertama-tama, Anda begitu kritis terhadap Brother Yande, dan Anda telah lama tidak puas. Ini adalah motif untuk melakukan kejahatan. Kemudian Anda mengambil keuntungan dari kesempatan untuk membalas dendam pribadi. Tak perlu dikatakan, jika Anda memalsukan bantuan publik dan melukai Brother Yande. Itu akan merusak kepentingan Zhongmen. Jika itu sampai ke telinga senior Zhongmen. Pipi tidak bisa membantu tetapi berkedut. Penatua Kinya memandangi gadis itu yang benar-benar terdiam. Dan bahkan memiliki keinginan untuk mencekiknya. Kamu penyihir, ada serangkaian kejahatan. Yu Mei, jangan menggoda para tetua, kau tahu itu bukan urusannya. Ketukan lembut dapat menyakitiku, dan lelaki tua itu masih bercampur aduk. Wanita itu meliriknya, dan Yan Mo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yu Mei itu tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dengan tawa, tetapi juga mengangguk. Lalu menatapnya dengan aneh, saudaraku, bagaimana kamu mendapatkan cedera ini? Begitu komentar ini keluar, kerumunan yang lain tampak cemas, menunjukkan wajah yang aneh. Di seluruh Shizhou, tidak banyak yang bisa melukai iblis api ini. Kebencian telanjang tiba-tiba muncul di matanya. Tetapi dalam kemarahan itu, ada juga ketakutan yang mendalam. Hei, jangan bilang itu, pergi berburu, dipatuk oleh elang, dan hampir tidak bisa kembali. Tidak bisa membantu tetapi semua orang terkejut, dan kemudian tetua Kinya dengan cepat berkata.
Sekte tua mana yang kamu temui, mereka juga berani memberikan tangan yang berat, tidak takut kita akan menemukan mereka dalam kesulitan. Ini bukan orang tua, tapi... Ragu-ragu di bawah hatinya untuk waktu yang lama, iblis api merenung sedikit. Tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan malu-malu menghela nafas. Lupakan, jangan disebutkan, hanya satu hal saya harus memberitahu kalian. Kami akan bertindak dengan cara rendah di masa depan. Terutama ketika Anda melihat seorang pemabuk tua, jangan mengacaukannya. Bagaimana? Tanpa diduga, semua orang bingung. Dengan desahan panjang, iblis api itu langsung meredup. Pria legendaris itu kembali. Kita, tidak, harus menjadi 10 leluhur. Lebih baik mengambil ekornya. Lebih baik tidak menumbuhkan matamu suatu hari nanti. Setelah dia, muncul kembali adegan sedih 800 tahun yang lalu. Apa maksudmu pria itu? Murid-murid itu tidak bisa menahan diri sedikit, dan sesepuh Green Teeth juga terkejut seketika. Aku hanya mendengar tentang orang itu, tidak pernah melihatnya, dan kurasa itu tidak benar-benar ada. Orang-orang yang lain menunggu murid menyusut, dan mereka sepertinya mengingat peringatan Zhongmen. Dan mereka tidak bisa tidak merasa tertegun. Mereka biasanya orang-orang yang melanggar hukum. Jika itu benar-benar nasib buruk pada hari itu. Mereka memukul mulutnya, maka bahkan sekte tidak dapat menjamin. Memikirkan hal ini, hati semua orang tiba-tiba dipenuhi awan, dan bahkan sumber luka iblis api itu tidak berminat untuk terus bertanya. Segera setelah itu, semua orang berangkat ke kuil Xuanglong. 3 bulan kemudian, sosok Zuo Fen dan yang lainnya juga datang ke sini.